Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita masih berbincang di Rehat Sore bersama saya Nurul Hidayah dan Pak Eko Sutrisno, Sarjana Hukum. Pak Eko seorang pengacara atau advokat, boleh juga kita sebut lawyer ya. Tadi Pak Eko sudah banyak berbincang seputar tugas sebagai seorang pengacara, dan ternyata pengacara itu luar biasa ya tugasnya. Bukan melulu berkaitan dengan materi, artinya bisa juga memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum secara gratis kepada yang tidak mampu begitu. Tapi pastinya harus ada pengajuan dulu dari yang bersangkutan atau yang berperkara. Pak Eko, sebagai seorang pengacara ini ya Pak Eko ya, pastinya namanya profesi ya, ketika kita menjalani profesi apapun lah, dan khususnya profesi pengacara ini, apakah ada suka dukanya Pak Eko atau hanya sukanya saja? Suka duka pasti ada ya. Iya, apa Pak Eko? Ini sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Iya, sukanya dulu Pak Eko, karena dulu. Pak Eko memilih profesi ini berarti dari awal sudah mempersiapkan gitu ya. Jadi begini, kalau terkait suka ya, karena ini adalah pekerjaan ya, bagaimanapun juga ya pasti rezekinya ada di situ. Iya, ya, iya. Itu sukanya. Terus yang kedua ya, kita semakin banyak teman lah, semakin banyak teman, relasi ada, kita bisa kenal dengan berbagai macam kalangan masyarakat, tidak hanya di kalangan atas, tapi juga menengah bawah, kita bisa menyatu kan begitu. Nah, kalau ngomong dukanya, yang jelas waktu untuk keluarga sedikit. Oh gitu ya Pak Eko. Tidak ada jam kerjanya ini ya? Tidak ada. Oh nggak ada ya? Sewaktu-waktu dipanggil. Nggak seperti gitu. Orang ngantor 8 jam, 9 jam. Tidak ya? Karena umpamanya begini nih, ketika jam ini nih teman-teman polisi biasanya kalau nangkep kan malam-malam nih. Oh iya. Ya kan? Kan harus langsung diperiksa itu. Karena jam 12 malam kita ditelepon, ya harus datang untuk gitu mendampingi apa namanya? Ya, tersangka tadi gitu. Iya. Nah, itu terus yang selanjutnya ya, kadang-kadang kan namanya masyarakat pencari keadilan ini kan memiliki watak yang tidak sama. Ya, kadang-kadang yang mengerti tentang bagaimana profesi kita, kadang juga ya ada yang setelah untung ditinggal lari, ya itu wajar. Ya, itu suka duka seperti itu sudah biasa kan dialami. Ya. Itu jadi ya tidak selalu untung kan gitu, tidak selalu untung. Jadi apa yang dilihat itu ya sebenarnya kata Banyuwangi ya tetap penak sing nyawang kan. Iya. Atau sawang sinawang ya, istilahnya. Bangga penak sing nyawang kan. Iya. Gitu. Berarti pernah mungkin ya di suatu perjalanan ini, apakah pernah ini Pak Eko yang menggunakan jasa advokat ini ya, menghentikan gitu? Menggunakan jasa ini, saya sudah nggak pakai si A ini lagi gitu. Apakah pernah seperti itu? Banyak. Tidak hanya kepada ya dari teman-teman, banyak cerita juga kita pun pernah ngalami seperti itu. Jadi kadang-kadang begini, ketika persoalan itu belum ada solusi, kan seolah-olah ini berat, sehingga mereka butuh pengacara, bla 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 bla, kan begitu. Tapi ketika solusi itu sudah didapat, mereka jalan sendiri. Ada seperti itu ya? Ada saja, dan itu ya hak lah ya, kita kembali lagi ke rezeki kan ada yang atur kan begitu. Ya mungkin ada satu yang gagal, mungkin bisa ada hasil di perkara lain. Berarti seorang pengacara itu harus punya sifat legowo. Ya ikhlas namanya bekerja. Sabar, legowo, ikhlas. Betul. Ya Pak Eko. Tapi apakah pernah ada juga Pak Eko justru pengacaranya yang menghentikan, sudah saya nggak mau mendampingi tersangka atau terdakwa ini lagi begitu? Ada. Jadi pengacara apa bisa mengundurkan diri? Bisa. Oh bisa ya. Kalau sudah tidak sejalan dengan klien, bisa mengundurkan diri. Demikian pula kliennya kalau tidak cocok dengan pengacaranya, boleh memutus kontraknya, boleh, enggak apa-apa. Itu apakah ada kesepakatan di awal Pak Eko? Iya. Jadi begini,
Sebenarnya memakai jasa pengacara ini kan dasarnya kan kesepakatan. Ya. Dengan catatan selain dari penunjukan dari negara ya. Ya kalau penunjukan dari negara kan kewajiban. Ya. Nah, kewajiban. Jadi walaupun sepakat tidak sepakat karena itu kewajiban. Iya. Tapi ketika itu menggunakan surat kuasa khusus namanya, memakai jasa pengacara karena surat kuasa khusus, ya kesepakatan yang dipakai mengenai harganya, mengenai targetnya, itu kesepakatan semua. Gitu. Jadi bukan kita digaji oleh negara, tidak. Pengacara ini gajinya kan juga dari jasa mereka. Betul, ya. Betul. Iya. Betul. Dari jasa, kecuali gini, pengacara yang memang bekerja pada perusahaan. Perusahaan yang menggaji. Ya. Tapi kalau yang ditunjuk oleh pemerintah tadi mendampingi terdakwa tadi? Kalau itu sudah kami katakan gratis ya, dari ini gitu gratis. Ya. Cuman memang ada bantuan dari pemerintah, ada. Nah, cuman ya melalui yayasan nanti pencairannya. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Apakah itu dana itu bisa terserap atau tidak ya tergantung nanti jumlah perkara yang masuk dengan anggarannya ini sepadan atau tidak, tinggal itu saja sih. Biasanya dari Kemenkumham itu ada biasanya ya. Betul. Nah, kalau yang mendapatkan pendampingan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah itu yang melihat ini pemerintah ini ya, atau dari mana yang menunjuk pengacaranya ini? Jadi begini, ketika taruhlah kata kalau penunjukan berarti kan perkara pidana nih, ya. Jadi seseorang yang terkena kasus hukum yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Nah, ini kan penyidik melakukan pemeriksaan nih, ditanya apakah saudara menyiapkan pengacara, sudah ada pengacara. Yeah. Nah, karena perkara saudara ini ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, jadi wajib didampingi pengacara. Yeah. Jadi ketika sudah ditanyakan begitu dan tersangka menyampaikan saya tidak punya pengacara, maka penyidik punya kewajiban nih menyediakan. Iya. Jadi kami pengacara kalau sudah ada permohonan seperti itu kepada Pradi agar supaya menerjunkan anggotanya untuk mendampingi itu, tidak boleh menolak. Iya. Gitu. Biasanya perkara apa saja yang mendapatkan pendampingan itu? Rata-rata yang banyak sekali adalah perkara narkotika. Narkotika. Oh. Nah, jadi narkotika ini saya katakan untuk Banyuwangi khususnya ini darurat. Gitu. Ya. Tinggi juga gitu ya. Walaupun putusan-putusannya tinggi, walaupun tuntutannya tinggi, tapi jumlah para pelaku itu juga banyak. Tidak menurun. Oh. Dan kalau untuk kasus narkotika itu biasanya 5 tahun ke atas. Iya. Hukumannya, dan itu ada hukuman minimal. Ada hukuman minimal. Kan dibagi menjadi pengguna, pengedar, ya. Ada penjual. Kalau ada bandar. Yang terakhir itu bandar. Terakhir itu ya. Gitu. Iya. Jadi untuk para orang tua khususnya, ya juga harus hati-hati bisa memantau anak-anaknya. Ini pesan kami selaku pengacara seperti itu, karena rata-rata pada usia produktif, usia muda yang memakai itu. Karena awalnya coba-coba nih, coba-coba diajak teman, yang akhirnya ya dari coba-coba menjadi kebiasaan. Akhirnya berperkara. Betul. Nah, kalau yang tentang kasus narkotika tadi yang didampingi ya, kemudian pendampingannya mendapatkan penunjukan itu. Betul. Itu berarti kan hukumannya lebih dari 5 tahun. Ya, ancamannya. Tapi kenapa tidak bisa menyediakan lawyer gitu, tidak bisa menyediakan pengacara? Bukankah mereka jual narkoba itu dapat uang? Nah, ini yang tidak semua ya. Jadi begini, memang ada ancaman hukumannya yang hukuman minimal 1 tahun, 4 tahun, tergantung pasal yang dipasang oleh penyidik, dan penyidik memasang pasal itu kan juga tergantung dari perbuatan yang dia lakukan. Apakah dia hanya pengguna ini, gitu ya? Sifatnya undang-undang narkotika ini kan sifatnya khusus ya. Karena ini pidana khusus sehingga harus didampingi pengacara karena ada hukuman minimalnya juga di situ. Nah, terkait dengan masalah kok
pakai penunjukan sih? Ya. Karena dia kan jual narkoba. Ya. Kan sudah saya katakan di awal ada pengguna itu korban. Iya. Bisa jadi korban. Belum tentu orang mampu. Betul. Gitu ya. Nah, karena begini, untuk pengguna ini sebenarnya kan orang sakit. Orang sakit. Artinya sakit secara dari sisi jiwanya, iya, secara psikisnya. Betul. Nah, itu orang sakit dan memang narkotika ini sebenarnya kejahatan terhadap dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Kan? Gitu. Cuman dampak ke luarnya ketika masing-masing pribadi ini, anak-anak muda kita ini sudah tercemar dengan narkotika. Nah, ke depan ini, masa depan bangsanya ini, kalau anak-anak mudanya sudah pada mabuk semua, penerusnya tidak ada gitu loh. Karena semua sudah, karena efeknya ini kan saraf, ya, gitu loh. Sehingga nanti kenapa ini kok dihukum tinggi, ada ancaman hukumannya tinggi, harapannya ya supaya ada efek jerah, gitu. Nah, kalau tidak ada efek jerah, keluar masuk bagaimana? Nah, ya ini kan ada kebijakan pemerintah, terutama dari Kemenkumham itu untuk yang sudah residivis itu tidak mendapatkan salah satunya program asimilasi. Nah, itu kan sudah diadakan untuk yang residivis. Gitu. Jadi kalau di Banyuwangi ini yang termasuk tinggi itu narkoba, kasus narkoba. Oh iya, kalau berbicara lagi kasus yang tinggi juga di Banyuwangi ini ya, itu kan yang sering kita baca juga di media sosial, bahkan mungkin ya sudah diberitakan sejak beberapa waktu lalu, itu kan juga membuat miris juga ya, tingginya tingkat perceraian. Betul, Pak Eko. Perceraian Banyuwangi memang tinggi. Iya. Betul. Nah, itu kalau di mata pengacara, dari mata hukum, tingkat perceraian yang tinggi ini gimana ini? Ini apakah istilahnya menjadi lahan bagi pengacara ini, atau justru membuat prihatin gitu, Pak Eko? Kok lagi-lagi bolak-balik yang ditangani perkara perceraian ini? Jadi begini, ya ketika kita ngomong perceraian, tingkat perceraian yang tinggi, ya memang tidak semua pakai pengacara kan? Oh iya. Ya kan, tidak semua pakai pengacara. Ada sekian persennya aja yang mungkin pakai pengacara. Cuman di sini ya mungkin kalau ngomong rezeki oke lah, kita tidak munafik, ada yang pakai jasa kita. Jasa pengacara gitu. Disitulah ya, di situ. Kerjanya. Betul. Memang pengacara. Tapi ada juga yang kita ini kadang prihatin. Prihatinnya kan dampak dari perceraian itu sebenarnya. Dan rata-rata begini juga sih. Kenapa yang harus kita bicarakan ini menarik ya? Ketika apa sih sebab-sebab kok Banyuwangi ini perceraiannya tinggi, tingkat perceraiannya. Kan begitu. Nah, memang kalau dari beberapa gugatan-gugatan atau permohonan-permohonan yang kita ajukan, satu yang paling banyak itu kan masalah ekonomi. Masalah ekonomi ya? Masalah ekonomi. Terus yang kedua ada KDRT. Nah, kemudian ya yang ketiga ya hanya ini aja sih, ada punya keturunan dan seterusnya. Nah, ketika ngomong masalah ekonomi ini bisa juga disebabkan karena pernikahan dini. Nah, mungkin bisa di dalam Banyuwangi itu kan nomor 4 tingkat pernikahan dini di Jawa Timur. Betul. Itu yang tahun 2022 kemarin. Ranking 4 loh. Dan dari pernikahan dini itu akhirnya muncullah perceraian dan ini menjadi pekerjaan pengacara. Tapi Pak Eko pernah juga menangani masalah perceraian itu? Ya ada kita tangani pastilah, hampir seluruh pengacara ya pasti ada ya pernah menangani ya. Cuman kan kita ya memberi usulan lah, memberi saran lah kepada para pemangku kebijakan, terutama untuk yang mengurusi masalah pernikahan itu. Nah, di sini kan kalau kita lihat kan ada Departemen Agama, ada lagi yang kalau dulu mungkin ada penasihat perkawinan itu apa nih, pranikah itu apa namanya itu? Konseling. Ya. Semacam konseling gitu ya. Sebelum dilaksanakan pernikahan itu ada konseling dulu gitu ya. Atau sebelum kemudian mengajukan perceraian mungkin ada sarana itu. Oh iya gitu kan ada mediasi dulu. Ada mediasi itu. Nah, mediatornya ini ya harusnya orang-orang yang memiliki sertifikasi untuk menjadi mediator. Kan harusnya begitu, sehingga
angka perceraian bisa ditekan karena Iya. dampaknya kan tidak hanya kepada pasangan, tapi juga kepada anaknya. Iya. Iya kan? Nah, anak-anak yang masih di bawah umur yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya dalam tanda kutip ini kan secara psikis kan menjadi terganggu dengan perpisahan kedua orang tuanya. Yang perceraian Ya, ini ya. betul. Tapi Pak Eko selama ini ya, yang Pak Eko tangani, ini kasus perceraian kebanyakan cerai apa ini? Kalau perempuan yang mengajukan cerai kan namanya gugat ya. Iya. Kalau laki-laki yang menceraikan talak namanya. Yang paling banyak di Banyuwangi ini apa? Yang ditangani oleh Iya, para pengacara ini? kebanyakan gugat sih. Kebanyakan gugat, berarti Kebanyakan perempuan gugat, ini ya. iya. Wah, malah menggugat Iya, cerai. Tadi kalau Pak Eko bilang salah satu faktornya adalah ekonomi. Betul. Yang pertama. Apa ini ya? Kalau dipikir padahal kondisi ekonomi sulit, tapi kok malah mengajukan gugatan cerai? Ada jawaban tidak ketika itu dari para penggugat ini? Kenapa kok Iya. malah mengajukan gugatan? Jawabannya asik gitu loh. Kalau ditanya kenapa mengajukan cerai gini ini kan biayanya ini naik nih. Sekarang memang naik Naik ya, biaya padahal perkara sudah naik. dinaikkan ya, Betul. tapi kok masih Biaya banyak naik. ya? Tapi katanya masih lebih mahal biaya pesta perkawinannya. Iya, sewa sound, sewa tenda dan sebagainya. Ya, tapi itu bukanlah cara yang benar sebetulnya ya, ini mengajukan perceraian. kan kadang-kadang itu ya. jawaban-jawaban yang asik gitu loh. Iya. Itu. Jadi kebanyakan justru malah ini ya, Pak Eko, gugat ya. yang banyak. Ya karena kan begini ya, ketika pernikahan dini itu kan posisi belum matang. Dari sisi pemikiran, dari sisi pekerjaan kan belum matang juga. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan kecil, ya yang dipikir adalah ya sudah kita tidak cocok, kita pisah kan begitu. Singkat pemikirannya. Betul. Kalau menurut Pak Eko tugasnya siapa itu? Harusnya menekan pernikahan dini itu. Ya kan ada, kalau di desa-desa kan ada KUA. Kan pintu masuknya kan dari situ dulu. Ketika mau menikah kan daftarnya melalui situ dulu. Iya. Ya kan kalau mungkin kalau di desa itu apa namanya? Pak Mudin itu apa namanya? Kaur kesra apa itu Oh, namanya? di situ ada itu Nah, ya. kan ada juga di situ. Jadi Jadi ujung harusnya tombaknya ada di sana. memberikan konseling, Betul. menekan supaya tidak Betul. pernikahan Dini yang itu muncul tidak ya. terjadi seperti apa kan gitu kan. Itu kan juga tidak lepas dari pengawasan orang tua karena memang kemungkinan besar pernikahan dini itu mungkin ada yang hamil duluan. Iya, memang kebanyakan karena accident ini ya. Betul. Wah. Tapi Pak Eko ketika pengacara ini membantu perkara itu ya, membantu perkara perceraian dari pihak penggugat ya, pihak perempuan tadi ya misalnya, karena yang banyak adalah perempuan yang mengajukan gugatan. Pernah nggak terpikir pengacara ini mikir saya membantu perceraiannya, menggulkan perkaranya, mereka cerai padahal anaknya masih kecil-kecil. Pernah nggak terpikir itu gimana dampak dari keluarga yang dibantu perkaranya perceraian tadi? Ya. Jadi sebelum kita setujui sebelum kita ajukan, tentunya sudah kita korek keterangan dulu. Jadi ada beberapa yang kemudian juga tidak jadi cerai banyak. Oh iya, berkat bantuan pengacara juga, betul, Masya Allah, luar biasa. Jadi sebelum ini kita ya. ajukan ke pengadilan, itu kan kita panggil dulu. Dipanggil dulu. Masalahnya apa? Ya toh, sudah dipikir masak-masak atau belum? Iya. Keluarganya mungkin orang tua atau keluarga terdekatnya siapa? Nah, kita kasih tahu ini keluargamu mau cerai nih. Iya. Jadi Sudah nggak dinasihati itu serta-merta belum? pengacara ini langsung oke, saya berangkat. Kalaupun ada beberapa yang langsung mengatakan oke, ya kita tidak tahu. Ini kita ngomong di secara pribadi ya. Atau mungkin yang Pak Eko lihat sekitar Pak Eko Ya, selama ini betul, gitu ya. Betul. Jadi ya kita tidak serta-merta langsung perkara itu datang ke saya langsung pengen lebih cepat, ya kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau memang masih bisa dirukunkan, ya ibaratnya beginilah, rumah tangga itu ibarat sebuah bangunan rumah kan gitu. Kalau ada kacanya pecah, ya masa rumahnya diruntuhkan, kan cukup dibenahi kacanya saja begitu. Iya. Jadi tugasnya pengacara ini bukan hanya menyelesaikan perkara hukumnya ini, tapi juga memberikan edukasi ya. Iya. Tapi dari beberapa perkara ya yang Pak Eko tangani selama ini atau teman-teman Pak Eko menangani masalah cerai gugat ini tadi, bagaimana kemudian kabar dari penggugat ini, anak-anaknya juga itu gimana kabarnya? Biasanya sebelum kita ajukan itu
kita kasih pilihan dulu. Ini anak mau diapain nih? Oh, Ikut iya. siapa nih? Kan begitu. Iya, iya. Nah, kemudian ketika mereka sudah, oh anak ikut saya. Nah, nanti pada saat persidangan ada suami ini datang atau pasangannya datang, ya Iya. kita sampaikan kan di situ jawab menjawab. Intinya ya kita sampaikan bahwa ketika sudah berpisah, oke lah pasangan itu menjadi mantan. Kan masalah anak tidak ada, mantan anak Nggak ada tidak mantan. Gitu. Iya, iya. Jadi mereka itu diedukasi supaya tetap untuk mengasuh anak Betul, ini. secara bersama-sama. Iya, meskipun status sudah Sudah bukan menjadi suami istri pasangan lagi. Oke. Baik, kita masih berbincang bersama Pak Eko Sutrisno, Sarjana Hukum di Reso Rehat Sore.